Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ila Karmila dengan NIM 1901665. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel ilmiah untuk mata kuliah Metode Riset dan Publikasi Ilmiah yang dengan judul Potensi, Risiko, dan Strategi Mitigasi Polusi Mikroplastik pada Air Permukaan serta Sedimen Sungai di Das Citarum. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sampah plastik itu dapat terdegradasi menjadi fragmen yang berukuran mikro atau yang berukuran kecil, di mana secara umum itu berukuran kurang dari 5 mm yang disebut sebagai mikroplastik. Nah, mikroplastik ini dapat sangat berbahaya terutama dalam jangka yang panjang. Karena semakin kecil volume mikroplastik, maka akan semakin tinggi pula peluang penyerapannya. Nah, apabila terkonsumsi, maka akan dapat menyebabkan dampak negatif yang sangat kompleks. Mikroplastik itu dapat bersumber dari berbagai macam. Yang pertama, itu dapat dari microbatch dari kosmetik, kemudian dari industri abrasif, dari sampah plastik, dari serat pakaian, dan juga dari nanoplastik. Nah, tujuan dan fokus daripada penelitian ini adalah ada 3. Yang pertama, yaitu untuk identifikasi. Jadi, di sini akan memberikan penjelasan terkait hasil identifikasi sebaran mikroplastik di air permukaan dan juga sedimen Sungai Citarum dari segi bentuk, fraksi, ukuran, konsentrasi, serta tipe polimernya. Kemudian fokus yang kedua adalah mengenai potensi risiko, di mana akan diungkapkan pengetahuan saat ini terkait potensi risiko mikroplastik dari hasil penilaian risiko yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah strategi mitigasi. Jadi akan diberikan saran untuk strategi mitigasi dan pencegahan polusi mikroplastik baik untuk individu maupun terkait kebijakan setempat yang berlaku. Nah, area studi dan juga pengambilan sampel dari penelitian ini adalah di daerah aliran Sungai Citarum, di mana daerah aliran Sungai Citarum ini adalah daerah aliran yang primer yang terdapat di Jawa Barat, memiliki luasnya itu sebesar 6.614 km persegi dengan panjang sungai yang utamanya itu mencapai 297 km. Nah, Sungai Citarum ini terletak pada 106 derajat 51 menit 36 detik sampai 107 derajat 51 menit bujur timur dan 7 derajat 19 menit sampai 6 derajat 24 menit lintang selatan. Nah, Sungai Citarum ini sangat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sekitar. Nah, karena seperti dimanfaatkan sebagai sumber air untuk keperluan irigasi, bahan baku air untuk PDAM, serta kebutuhan industri lainnya. Nah, tata guna lahan di sekitar Das Citarum ini adalah pemukiman, pertanian, dan juga perikanan, di mana berarti bahwa Das Citarum atau Sungai Citarum ini sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar. Nah, area studi dan juga sampel yang digunakan di sini ada 3. Yang pertama itu adalah Sungai Ciwalengke. Di sini bertindak sebagai daerah upstream dari Sungai Citarum, di mana kita melakukan pengambilan 10 titik sampel di Sungai Ciwalengke. Kemudian yang kedua adalah Waduk Jatiluhur, di mana Waduk Jatiluhur ini adalah salah satu waduk terbesar di Sungai Citarum yang sangat banyak bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, dan di waduk ini ambil 7 titik sampel. Kemudian yang terakhir adalah Muara Gembong. Muara Gembong ini sebagai downstream dari Sungai Citarum dan diambil 4 titik sampel. Nah, untuk metode penelitiannya ada 4 metode atau 4 langkah utama yang dilakukan. Yang pertama itu tentu saja adalah dalam mengambil sampel. Diambil sampelnya ini berdasarkan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan tujuan dari pengambilan untuk identifikasi atau sebaran mikroplastik ini sendiri. Yang kedua adalah melakukan deteksi dan juga identifikasi mikroplastik di air permukaan
permukaan dan juga sedimen sungai dan juga sedimen sungainya. Kemudian yang ketiga adalah setelah diperoleh sebaran dan juga identifikasi mikroplastiknya, maka dilakukan penilaian risiko mikroplastik. Dengan demikian, maka kita dapat menganalisis strategi mitigasi yang dapat dilakukan. Di sini baik untuk yang dilakukannya itu strategi mitigasinya itu pada artikel ini masih berupa umum, yaitu dapat dilakukan khususnya untuk individu, sekelompok masyarakat, atau bahkan dapat diterapkan oleh kebijakan pada pemerintahan setempat. Nah, selanjutnya adalah hasil dari identifikasi dan juga distribusi mikroplastik. Nah, di sini untuk lokasi yang pertama yaitu lokasi Sungai Ciwalengke, mikroplastik dominannya itu berupa fiber dengan tipe polimernya adalah polyester dan juga nilon. Dengan ukurannya di sini adalah cukup kecil ya, yakni sekitar 50 sampai 2000 mikrometer. Nah, untuk sampel di air ini memiliki konsentrasi rata-rata 5,85 plus minus 3,28 partikel per liter. Sedangkan untuk di sampel sedimen memiliki konsentrasi rata-rata 3,03 plus minus 1,59 partikel per 100 gram untuk di sedimen keringnya. Kemudian lokasi yang kedua yaitu Waduk Jatiluhur memiliki bentuk mikroplastik dominannya itu adalah berupa fragmen dengan tipe polimernya adalah polyethylene dan polipropilen. Ukurannya adalah 125 sampai 5000 mikrometer. Nah, karena di sini dilakukan penelitiannya, diujinya itu untuk air saja, yang memiliki konsentrasi 2,58 kali 10 pangkat 5 partikel per kilometer persegi. Sedangkan untuk lokasi yang ketiga, lokasi downstreamnya yaitu di Muara Gembong, ini memiliki mikroplastik dominan yang berbentuk fragmen dan juga fiber. Dengan tipe polimernya adalah polyethylene serta polypropylen. Ukurannya adalah 125 hingga 5000 mikrometer. Dengan konsentrasi rata-rata di air itu sebesar 57,4 plus minus 25 partikel per liter, sedangkan untuk di sampel sedimen memiliki konsentrasi rata-rata 16,66 plus minus 0,57 partikel per 100 gram di sedimen kering. Nah, selanjutnya adalah potensi risiko. Jadi ini merupakan hasil dari penilaian potensi risiko yang dilakukan berdasarkan polimer-polimer yang telah diperoleh, yakni di sini itu ada yang dominannya saja, yaitu ada polyethylene, polypropylen, polyester dan juga nilon. Untuk polyethylene dan juga polypropylen ini dapat digolongkan sebagai polimer yang ramah, sedangkan untuk polyester dan juga nilon itu adalah polimer yang tidak ramah. Nah, sehingga karena polyester dan juga nilon ini banyak ditemukan di Sungai Ciwalengke, maka potensi risiko ekologi Sungai Ciwalengkenya itu lebih tinggi dibanding dengan daerah-daerah yang lain karena zat yang tidak ramah ini. Nah, meskipun konsentrasinya itu sedikit, konsentrasi mikroplastik untuk polimer ini sedikit, tetapi karena sudah diidentifikasi bahwa terdapat mikroplastik dengan konsentrasi yang sekian, itu mengindikasikan adanya sebaran mikroplastik yang tetap berbahaya karena dari bahan utamanya plastik itu sendiri yaitu bisphenol A yang terbukti sangat beracun baik itu bagi mamalia dan juga organisme akuatik. Oleh karena itu, meskipun konsentrasi yang didapat itu rendah, tapi kita tidak dapat mengabaikan toksisitas dari kimia bahan plastik itu sendiri. Nah, dengan demikian berikut ini adalah strategi mitigasi yang dapat dilakukan baik itu untuk individu, masyarakat maupun untuk diterapkan pada kebijakan pemerintah dan diberlakukan. Di sini terdapat dibagi menjadi 3, yakni untuk tindakan jangka pendek, tindakan jangka menengah, dan juga tindakan jangka panjang. Untuk tindakan jangka pendek itu dapat dilakukan dimulai dari pengaturan produksi dan juga konsumsi melalui larangan atau
bahkan dapat diterapkan pajak produk plastik yang berbahaya. Kemudian mengurangi penggunaan plastik yang berbahaya melalui penghapusan kemasan yang tidak perlu. Kemudian meningkatkan permintaan plastik daur ulang melalui pajak plastik murni yang tadi sudah diterapkan. Kemudian ada tindakan jangka menengah. Di tindakan jangka menengah ini dapat dilakukan implementasi sistem pengumpulan sampah yang mengarah pada pengurangan produksi sampah. Kemudian meningkatkan dan memprioritaskan daur ulang limbah, dan tempat pembuangan akhir itu hanya boleh digunakan pada limbah yang dihasilkan pada proses sebelumnya. Artinya limbah-limbah yang dihasilkan setelah dari pengurangan produksi atau dari daur ulang limbah. Kemudian ada tindakan jangka panjang. Nah, tindakan jangka panjang ini dapat dilakukan dengan menggunakan energi terbarukan selama pengumpulan dan juga daur ulang limbah. Kemudian menerapkan atau mengimplementasikan life cycle assessment untuk setiap produk, dan menggunakan plastik berbasis bio untuk mengurangi dampak lingkungan daripada penggunaan plastik murni. Nah, sehingga kesimpulan daripada penelitian ini adalah bahwa seluruh lokasi area studi di tes Citarum ini terdapat kandungan mikroplastik baik di air permukaan maupun di sedimen sungainya, yang disebabkan kebanyakan itu oleh limbah domestik dan juga industri serta perikanan yang berjalan di sekitar Das Citarum ini. Nah, kandungan mikroplastik ini dapat menimbulkan risiko yang berbahaya bagi organisme akuatik, ekosistem, bahkan kesehatan manusia di lingkungan tersebut apabila mikroplastiknya terkonsumsi. Sehingga perlu adanya pengelolaan pencemaran mikroplastik yang terintegrasi di Das Citarum oleh pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Nah, oleh karena itu kita harus mulai dari individu atau dari diri kita sendiri. Kita harus bijak dalam menggunakan plastik. Nah, jangan biarkan plastik ini menjadi bahan utama dari resep anak cucu kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ada yang kurang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.